siang. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Michael Gideon dalam KCTR News. Kita akan membahas tentang topik terkini yaitu kejatuhan Orde Baru, yang dimana ribuan siswa dan warga sipil masih berdemonstrasi di daerah ibu kota Jakarta. Yang dikabarkan Soeharto telah menyerahkan mandatnya kepada wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Ini adalah sesuatu yang sangat bersejarah dan menegangkan karena Soeharto telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Nah, baik, terima kasih. Kembali lagi terhubung rekan kami di lapangan yaitu Reza Ahmad dan narasumber kami Kelvin Sanjaya untuk membahas berita tentang kejahatan Orde Baru yang lebih detail. Nah, baik Bapak Dion. Yep. Nah, pertanyaan pertama itu, apa perbedaan utama dalam sistem ekonomi antara Orde Baru dengan masa sekarang? Kalau Orde Baru itu menganut sistem ekonomi pembangunan yang terpusat, dengan pemerintahan memegang kendali yang kuat atas perekonomian. Terdapat intervensi negara yang signifikan dalam berbagai perekonomian. Itu Orde Baru yang menganut sistem ekonomi pembangunan yang terpusat dengan pemerintah memegang kendali yang kuat atas perekonomian. Terdapat intervensi negara yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk termasuk penentuan harga juga subsidi dan proteksi industri dalam negeri. Nah, lalu bagaimana peran swasta berbeda dalam kedua periode tersebut? Yang berbeda. Jadi pada masa Orde Baru, peran swasta relatif terbatas. Dari konglomerat tertentu mendapat dukungan dan perlindungan pemerintah, sementara usaha kecil dan menengah seringkali terpinggirkan. Pemerintah memegang proyek-proyek besar dan mengendalikan sumber daya baik domestik maupun asing. Itu pun menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berupaya juga menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan deregulasi, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan transparansi. Meskipun demikian, kesenjangan juga di antara perusahaan besar dan UKM masih menjadi tantangan. Bagaimana kondisi perdagangan internasional berbeda di antara kedua periode tersebut? Kenapa berbeda? Ya. Karena pada masa Orde Baru itu Indonesia masih menerapkan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri. Impor juga dibatasi dan ekspor difokuskan pada beberapa komoditas utama seperti minyak dan gas bumi. Integrasi ke dalam ekonomi global masih terbatas juga. Indonesia sekarang jauh lebih terintegrasi ke dalam ekonomi global. Perdagangan internasional memainkan peran yang jauh lebih besar dengan ekspor dan impor yang beragam. Indonesia telah bergabung dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional dan berupaya meningkatkan daya saing produksinya di pasar global. Namun, ketergantungan pada komoditas masih menjadi isu yang perlu diatasi. Nah, kemudian apa perbedaan utama dalam hal distribusi pendapatan antara Orde Baru dan masa sekarang ini? Jadi, pada masa Orde Baru itu ketimpangan pendapatan cukup tinggi. Sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit dan konglomerat yang dekat dengan kekuasaan.
program-program menghadapi masalah ketimpangan pendapatan meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Untuk mengurangi kesenjangan, program-program bantuan sosial, pengembangan seperti kayak UKM dan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Ini juga bisa mengatasi ketimpangan dan juga masih menjadi tantangan yang signifikan dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Baik, kepada Saudara Dion, saya ingin bertanya bagaimana kondisi kebebasan pers di Orde Baru dibandingkan dengan masa sekarang? Kalau di Orde Baru itu kebebasan pers sangat terbatas. Di masa sekarang lebih bebas, namun masih ada tantangannya. Nah, kemudian bagaimana peran militer dalam politik di Orde Baru dibandingkan dengan sekarang? Kalau di Orde Baru itu peran militer itu sangat dominan dalam politik. Kalau sekarang sih perannya lebih terbatas dan sipil sekarang yang lebih memegang kendali. Nah, kemudian bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di Orde Baru dibandingkan dengan masa sekarang? Kalau di Orde Baru tuh mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, namun tidak merata. Kalau sekarang sih pertumbuhan lebih stabil, namun masih menghadapi tantangan kesenjangan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tingkat demokrasi di Orde Baru dibandingkan dengan masa sekarang? Kalau di Orde Baru tuh ada yang namanya kayak rezim otoriter. Kalau masa sekarang sih paling lebih ke demokratis, tapi meskipun masih terdapat kekurangan juga. Oke, sekian. Terima kasih atas jawaban Anda. Ya. Udah.